sebelum ada Sydney pun namanya Berlin Marathon tuh udah ramai banget. Tahun lalu saat Berlin Marathon ke-50 itu Indonesia menempati posisi 15 sebagai peserta pelari terbanyak dunia. Jadi biasanya tiap titik tuh pasti ketemu gitu sama supporter asal Indonesia, apakah mereka menunggu keluarganya, temennya, atau diaspora yang ada di sini. Gitu. Saya berharap sih para pelari ini juga mendapatkan cerita lah, selain hanya berlari dan ketemu sama teman-teman atau prominent yang ada di sini. Halo, terima kasih sudah bersama Singkat Berita atau Siber Podcast kali ini. Bukan di Jakarta atau di kota Indonesia. Ya, saya izin ada di Berlin, Jerman untuk ikut Berlin Marathon 2025. Over 55,000 runners from 160 different countries will be on the start line today. It's 3 out of 3 for Sebastian Sawe. The Kenyan is on top of the world once again. The BMW Berlin Marathon has a... Louder. Dan untuk melihat sedikit dari dekat mengenai Berlin Marathon, salah satu World Major Marathon ini, saya sudah ditemani orang Jerman yang dititipkan di Indonesia. Balik ya. Miranti Yusman. Terima kasih, Mir. Makasih ya. Udah beberapa hari ini saya tiba di Berlin, Jerman. Ditemenin makan, diajarin cara naik kereta, bis supaya nggak nyasar kalau harus ke tempat mengambil peralatan atau respect collection pada waktu Berlin Marathon. Mir, gini, lo kan setiap tahun sibuk untuk Berlin Marathon. Entah karena harus meliput secara resmi maupun tidak resmi. Resmi artinya lo bisa masuk ke race village dan lain-lain. Tapi nggak setiap tahun itu terjadi. Terus juga nemenin orang-orang Indonesia kayak saya nih sama teman-teman yang datang. Jadi lo Berlin Marathon tuh emang happening gitu ya di Jerman, Berlin terutama. Ceritain, Mer. Ya, kita semua tahu kalau Berlin Marathon itu kan satu dari sekarang 7 ya major marathon dunia. Nambah gitu. Sydney terakhir ya. Nambah Sydney terakhir. Nah, sebelum ada Sydney pun namanya Berlin Marathon tuh udah ramai banget. Dan biasanya maraton ini diikuti oleh para pelari yang virgin marathon. Karena termasuk Pak Bayu ini. Yeah. Karena memang Berlin itu tergolong flat. Jadi jarang banget ada tanjakan. Gitu. Dan kalau kita ngelihat dan dengar ceritanya para pelari, memang mereka seneng gitu di Berlin. Yeah. Karena pertama flat, yang kedua lively, sepanjang jalan tuh lively. Mungkin cheeringnya rame. Cheeringnya gitu. Rame. Orang yang kasih semangat, ya. Betul. Kalau kita lihat itu memang Berlin Marathon itu juga membangkitkan ekonomi di kota Berlin. Oh. Karena kalau kita tahu kan ada berapa puluh ribu peserta lari maraton ini. Jadi dalam 1 minggu terakhir jelang Berlin Marathon tuh biasanya hotel-hotel okupansinya tuh biasanya udah full. Dan harganya tuh melambung ya. Belum juga membuat restoran-restoran jadi fully book. Iya. Ini juga pada saat ini kita tahu bahwa di Jerman, negara-negara Eropa, bahwa ekonomi itu sedang lemah. Jadi gitu ya? Dengan adanya event Berlin Marathon ini, ya memang sedikit membantu perekonomian di kota Berlin. Semua orang udah kelihatan tuh, vibe-nya tuh memang pada mau lari. Tiap pagi, sore, bahkan malam, ada aja yang latihan, mungkin 3 atau 5 kilometer, sekedar menggerakkan badan. Jadi
orang Berlin udah maklum banget ya sama situasi Berlin Marathon ya. Ya, maklum banget. Apalagi nanti mulai 2 hari sebelum, seperti hari ini ya, Ya. mereka mulai membersihkan jalur yang akan dilewati oleh Berlin Marathon ini. Dan semua mobil-mobil itu yang masih berparkir di sana akan diambil oleh Pemda. Diangkut, diderek. Sorry, Pemkot ya, diderek. Karena mereka sudah memberitahukan jauh hari bahwa jalan-jalan yang dilalui oleh maraton ini harus bersih dari parkir mobil gitu. Jadi kalau misalnya kita telat sedikit aja udah pasti diangkut sama Jadi Pemkot. kalau di belakang saya ini Brandenburg Gate ya. Kalau katanya kalau saya nih dibilang sama Miranti, besok kalau lo lihat gerbang ini berarti lo udah mau finish katanya. Jadi kita akan menembus gerbang ini dan kemudian finish beberapa ratus meter lagi. Ini nanti semua akan dipagari. Dan kalau kita bisa lihat nih di kiri kanan saya udah siap pagar-pagar besi. Jadi steril banget jalanan Berlin. Mulai dari bahkan Jumat udah ada penutupan ya. Hari ini sudah akan sebagian penutupan. Hari ini sudah Saya wawancaranya Jumat ya ini. jadi 2 hari sebelum 2 hari sebelum pelaksanaan Berlin Marathon. Hari pelaksananya hari Minggu tanggal 21. Ya, biasanya nih nanti tengah hari udah mulai dipasang nih pagar-pagarnya, dan biasanya sore itu kita udah sulit tuh bergerak naik taksi atau naik bus gitu. Ya, karena sudah ada sebagian yang ditutup. Ya, itu warga Berlin khususnya nggak marah. Enggak, karena itu memang sudah tradisi dari tahun ke tahun. Bahkan pernah sekali waktu, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, Berlin Marathon bersamaan dengan pemilu daerah. Waduh. Itu kacau banget, karena distribusi surat-suaranya jadi amat terganggu. Iya. Tadinya mereka mengatakan bahwa semua oke, tapi ternyata akhirnya terganggu, ada beberapa distrik yang kekurangan surat suara dan akhirnya mereka nggak bisa pilih. Jadi yang menang partai yang tidak diinginkan gitu ya. Terus akhirnya terpaksa pemilu daerah itu diulang. Itu benar-benar Berlin Marathon itu dampaknya luar biasa. Karena ini benar-benar udah nation pride ya. Karena bahwa major marathon dilakukan di Jerman. Terbayang gitu. sih. Bukan hanya Berlin ya. Sejak saya tiba ya di bandara, semua orang udah mengerti, petugas imigrasi sambil bercanda dia bilang, ngapain sih lari jauh-jauh katanya, tapi welcome to Berlin Marathon, enjoy your race, itu udah di bibir mereka semua gitu ya, welcome apa segala macam. Dan peminat lari itu kita ketahui kan makin meningkat nih. Iya. Peminat lari maraton tiap tahun meningkat. Bahkan di Jerman sendiri gitu. Di Jerman sendiri memang budayanya untuk lari itu memang cukup tinggi. Iya, anak-anak kecil aja pada lari rame-rame. Betul, gitu. betul. Kemarin kita ketemu sama sekelompok anak SMP ya, itu mereka punya klub lari sendiri, mereka persiapan. Mungkin hanya yang 5 km satu hari sebelum ya. Ada satu informasi lagi. Kita kan berdiri di Brandenburger Tor ya, atau Brandenburger Gate. Nah, di sini adalah salah satu titik kumpul bagi para pelari maraton asal Indonesia. Dan tahun lalu, nanti kalau udah finish gitu ya. Sebelum saat latihan seperti ini dan juga finish. Dari tadi kita dengar orang Indonesia ngobrol ya. Betul. Tahun lalu saat Berlin Marathon ke-50, itu Indonesia menempati posisi 15 sebagai peserta pelari terbanyak dunia. Tapi jujur sih, tahun ini aja ya, berarti tahun ini kan 51. Ya. Minum kopi, tiba-tiba ada yang negor dari Indonesia ya. Jadi kita saling tegur gitu, orang Indonesia. Jangan cerita di pesawat, di bandara, kemana aja, termasuk waktu Respect Collection. Ini hari Jumat ya, hari Kamis kemarin kita ke sana ketemu orang Indonesia, kita foto-foto. Aduh, bukan main deh. Dan yang paling menarik nih di Berlin Marathon, salah satunya adalah ada orang Indonesia, Pak Wido ya,
Ini bentar lagi kita kasih deh fotonya. Kita ketemu di Respect Collection dan sempat foto. Berapa menit? 80 tahun lebih. Ya. Dia udah tinggal lama di Berlin Ya. dan sudah ikut 20 kali. Ya, 20 kali Berlin Marathon, sehingga udah jadi icon dan legendnya Berlin Marathon bahkan. Beliau itu kan sudah di Berlin lebih dari 40 tahun saya pikir ya. Kemudian beliau itu memang mulai lari di atas umur 50 tahun. Oh, oke. Jadi bukan dari muda banget gitu ya? Bukan. Jadi beliau itu mulai lari saat usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian beliau ikut Berlin Marathon sekali, 2 kali, lama-lama udah nggak nunggu belet lagi tuh. Kayak Mas Bayu, tapi beliau diundang oleh Berlin Marathon untuk ikut serta dalam. Udah jadi tamu kehormatan selalu. Betul, ya? betul. Dan beliau sekarang katanya sih tiap minggu tuh lari 4 kali latihan. Wow. Seminggu tuh 4 kali latihan. Dan beliau juga menjadi inspirator buat mereka yang muda-muda untuk ayo lari. Iya ya. Kemarin waktu saya ketemu nih sama Pak Wido, apa tipsnya buat saya nih yang baru pertama kali di Berlin? Enjoy aja katanya, nikmati kota Berlin, gak usah buru-buru, dinikmati. Udah jauh-jauh ke sini katanya. Bener juga sih. Ngapain kita buru-buru ya? Sayang melihat kota Berlin yang rutenya melewati banyak titik bersejarah. Iya. Ada reruntuhan tembok Berlin, Brandenburg Tor atau gate ini, parlemen, Potsdamer Platz. Ya. Memang rutenya sih bukan main itu. Walaupun ya setelah kilometer 30 saya masih ingat rute atau apa, saya sudah nggak tahu deh hari Minggu. Di sini ada satu kelompok lari di kota Berlin ini namanya Berlari. Jadi bernya itu dari beruang karena lambang kota Berlin adalah beruang. Ya. Jadi berlari gitu ya. Sama aja sih kita bilangnya berlari juga. Tapi biasanya berlari ini sangat open dan mereka juga mengajak para calon lari maraton beberapa hari sebelumnya untuk latihan bareng, terus juga menunjukkan tips-tips dan lain sebagainya gitu. Kalau tidak terafiliasi dengan grup-grup lari dari Indonesia, biasanya mereka sangat open gitu untuk ngasih tips atau kasih saran di mana baiknya untuk loading makan, minum. Iya, kan main Berlin Marathon ini ya. Dan kalau Kedutaan Besar Indonesia akan ada di titik mana biasanya? Setahu saya waktu dubesnya Pak Fauzi Bowo itu biasanya ada di antara kilometer 2 dan 3. Dekat dengan Siegersäule. Jadi ada tiang yang ada emasnya di atas itu. Nah, dekat situ ada hotel besar, hotel, tapi sayangnya sekarang hotel itu tutup. Dan itu juga dekat dengan stasiun kereta dalam kota. Jadinya biasanya mereka berkumpul di situ. Tapi ya setiap tahun kebijakannya berbeda. Kadang-kadang ada dikumpulin, kadang-kadang pindah tempat, kadang-kadang menyebar gitu. Oh tuh, jadi semua turun ya, Pak. Tandanya apa? Ada bendera merah putih? Ya biasanya tuh ada bendera merah putih oleh para yang support ya dari Indonesia, keluarganya gitu ya. Jadi biasanya tiap titik tuh pasti ketemu gitu sama supporter asal Indonesia. Apakah mereka menunggu keluarganya, temennya, atau diaspora yang ada di sini. Kadang-kadang mereka nggak ada teman yang pas datang untuk lari ya, tapi mereka cirap aja gitu lah. Oh ini pasti orang Indonesia. Oh Indonesia gitu, semangat dan nanti yang lari juga gini-gini dan habis itu jadi cepet lagi gitu. Kayaknya pasti. Itu buat saya ya kalau ada yang cheers gitu kan jadi malu jalan kan, jadi ya minimal lari kecil gitu kan, jadi semangat lagi. Kira-kira lewat 5 meter aja, habis itu mungkin saya udah jalan lagi tuh. Benar. Tapi terima kasih ya buat warga negara Indonesia yang di Berlin dan di Jerman
yang datang nanti buat cheers, sebutan besar juga, dan pasti itu sangat berarti sih buat para pelari. Nah, Mir, kalau lo sendiri sebagai pribadi gitu, lo juga wartawati di sini, selalu datang dan pasti aja ada, nggak pernah dalam setiap tahun gitu orang lo nggak sibuk karena Berlin Marathon, pasti aja sibuk ya. Ya, gimana ya? Entah kenapa, tapi makin kesini makin banyak yang ikut asal Indonesia ya. Jadinya entah itu janjian untuk kopi dulu, atau makan siang, atau pas lagi latihan nih kayak gini gitu ya. Atau cheer up di hari hanya. Apakah saya bikin liputan atau enggak? Itu urusan belakangan, tapi yang pasti itu keceriaannya, kegembiraannya itu loh yang jadi lo ikut menikmati juga sebenarnya ya. Yang utama buat saya itu adalah kegembiraan. Ada orang-orang Indonesia yang terbang jauh banget gitu, terus benar-benar fokus hanya untuk menyelesaikan maraton mereka. Gak ada kerjaan ya. Buat saya tuh kayak seneng banget gitu ngelihat orang Indonesia tuh bisa ikut dalam kancah internasional gitu ya, walaupun ya itu merupakan sebuah kegembiraan tersendiri gitu melihat orang-orang Indonesia itu dengan semangat gitu ya untuk mencapai finish. Miranti sendiri udah 20 tahun, Mir ya? Tinggal di Jerman. Pernah nggak lo, ini pertanyaan pribadi nih, ikut larinya? Oke. Saya pernah ikut lari, tapi hanya 5 km. Jadi 5 kilo oke tuh. Itu kayak city run yang di kota tempat saya tinggal, dan mereka punya macam-macam tuh, 5, 10, 21 gitu. Cuman tapi kalau maraton nggak selalu ya. Nggak selalu. Jadi lo bisa bilang pernah ikut Berlin Marathon, wah saya sibuk nemenin orang Indonesia gitu ya, atau lo sibuk ngeliput gitu ya, alasannya gitu ya. Ngirasi bisa aja ya. Tapi seneng juga tadi banyak nggak sengaja ketemu teman lama banget gitu, kayak lari maraton gitu, terus ketemu saudara ya kan, ketemu pejabat dari kedutaan ya nggak. Tahun ini sebelum saya tapping untuk podcast singkat berita, dia ngelihat aja dari jarak 5, 6, 7 meter dari posisi kita ini, wah itu ada Pak Ganjar sama Ibu. Terus langsung deketin dan udah dapet wawancara ya? Sudah tadi. Cepet dia. Walaupun hanya naluri less than 1 minute, tapi alhamdulillah dapat. Ya. Nanya apa tadi sama Pak Ganjar? Ya, targetnya apa? Apakah ini target 2029 atau 2025 nih di Berlin Marathon? Tapi ini juga menarik juga gitu ya. Saya dengar ada Pak Ganjar di sini. Ternyata supporternya gitu. Saya bingung juga nih gimana nih kontak Pak Ganjar atau timnya ya. Ternyata saya kontak pendukung Pak Ganjar yang ada di Frankfurt. Bayangin ya, di Frankfurt udah berapa ratus kilometer. Ternyata beliau ada di sini, ada di Berlin, siap untuk pendukung. Bukan main tuh. Wow. Ya. Makanya kalau orang Indonesia mah persaudaraannya kalau udah di luar negeri jangan ditanya ya. Saya aja nggak kenal nih, ketemu di kafe, ikut Berlin Mas. Iya Mas, kalau perlu carbo loading kita bawa nasi sama rendang loh. Bayangin tuh, mereka masak tuh. Nggak tahu saya di mana nginepnya. Oh ya makasih. Jadi semua orang Indonesia nih kayak berteman apa dan segala macam di sini ya. Betul. Orang-orang Indonesia yang di Jerman kayak Miranti jangan ditanya, mereka rela tuh sibuk. Dan kalaupun Miranti ini dia bukan, saya nggak nyebut dia nggak pernah olahraga, pasti dia pernah olahraga juga. Kalaupun dia bukan runner, udah kayak coach dia nasihatin kita. Nanti lo di kilometer sekian begini tanjakannya tuh cuman segini, dia udah tahu semua. Dan kita berterima kasih tuh sama tips-tipsnya, bukan main. Obat-obatan, apa perlu apa, udah tahu semua toko-tokonya. Coach dadakan, ya kita makanya Coach Miranti di sini. Galak, bukan main. Tapi sebagai
orang Indonesia yang tinggal di Berlin atau di Jerman gitu ya, Mir. Apa harapan lo terhadap Berlin Marathon? Apa harapan lo terhadap orang-orang Indonesia yang mungkin tahun depan akan seperti gue mencoba pertama kali Berlin Marathon? Saya tuh berharap teman-teman yang lari di Berlin Marathon itu, ya yang pertama saya harapkan mereka finish dengan baik. Oh, amin. Ya memang kalau terjun ada aja gitu gangguannya ya. Mudah-mudahan itu semua dilewati gitu. Ya. Yang kedua, saya berharap juga agar para pelari ini juga menikmati kota Berlin, bisa melihat ikon-ikonnya. Terus kota Berlin kan penuh dengan sejarah ya. Iya. Penuh banget dengan sejarah. Setiap sudut kayaknya. Setiap sudut ada ceritanya, ada kisahnya, ada historinya gitu. Saya berharap sih para pelari ini juga mendapatkan cerita lah, selain hanya berlari dan ketemu sama teman-teman atau prominent yang ada di sini. Kota ini menyimpan banyak cerita, dan kalau kita bisa dapat, I don't know, 2-3 cerita masuk satu kali museum, itu udah merupakan satu hal yang sangat baik lah gitu, untuk kenang-kenangan dibawa kembali ke Indonesia. Iya, banget sih, bener tuh Mir. Sambil jalan kita, itu dulu bekas penjara, sekarang jadi taman. Itu bekas reruntuhan stasiun kereta besar, dan dipertahankan begitu. Harapannya orang Jerman berharap tidak lagi ada perang, tapi sekarang udah di sekitarnya udah ada taman. Jadi setiap sudut ada cerita, kata Miranti. Itu Berlin. Jadi salah satu daya tariknya itu. Tapi buat saya nih, kalau boleh ngasih tips, kalau Coach Miranti tadi kan udah kasih tips tuh, dinikmati Berlinnya karena setiap sudut sejarah, dan kita mudah-mudahan sejarah buruknya bisa menjadi pelajaran ya kan bagi kita semua umat manusia. Betul. Kalau saya bilang nih, jangan kebanyakan jalan-jalan juga sebelum larinya. Padahal ajak jalan-jalan dia. Kaki pegel, kok belum lari udah pegel. Oh iya, ini udah sekian ribu langkah. Sekian ribu langkah ya. Aduh, itu bahayanya kota Berlin, karena sebenarnya nggak perlu naik transportasi umum, cuma 1 atau 2 blok kita sudah ketemu tempat lagi, museum lagi. Betul. Checkpoint Charlie itu pos yang dulu menjadi penjagaan tembok Berlin ada di situ. Gimana kita nggak mau foto-foto coba? Sambil ngopi lagi, misalnya sambil ngopi gitu. Bukan main deh kota Berlin ini. Jadi memang menariknya Berlin Marathon itu ya, kota Berlinnya sendiri memang menyimpan banyak sekali cerita yang kalau orang pertama kali seperti saya, aduh, rasanya tuh kalau nggak inget hari Minggu masih lari, kita masih pengen jalan-jalan. Ya ini coach ini yang ngingetin, dah istirahat dulu, lu belum lari loh, gitu ya Mir? Yes. Iya. Danke. Gitu. Ya. Dan mudah-mudahan sehat-sehat terus orang Indonesia. Amin. Jerman ekonominya membaik, Indonesia juga membaik ekonominya. Amin. Saya harap juga begitu. Nah itu obrolan saya sama Miranti yang sebentar lagi udah harus bertugas banyak. Sambil dia mensupport saya dan teman-teman, dia ada tetap kerjaan sebagai wartawati di sini. Jadi selamat bertugas. Sama-sama, dan selamat ikhtiar untuk finish 42 kilo, 42 kilo ampun. di bawah 5 jam. Ya mudah-mudahan. Ya, tapi kalau ternyata saya di atas 5 jam, itu gara-gara dia. Saya lagi ya. Banyakan makan. Ya, oke, Mir, makasih ya. Terima kasih. Kita sama-sama bertugas lagi. Saya bertugas untuk menyelesaikan lari saya. Miranti dengan tugas-tugasnya meliput Menjadi guide. dan jadi guide sambil bersamaan. Ceritanya ditunggu lagi. Amin. Mudah-mudahan bersambung ya buat Singkat Berita Podcast. Ada cerita-cerita menarik dari Jerman dan kota-kota atau negara Eropa lainnya.
bersama Miranti nanti. Amin, doain ya. Thank you. Ya. Bye. Mir, thank you. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Bye. Bye. Dah.